Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Heaven Know, Mr. Ellison. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang mengapung di sebuah rakit di tengah laut. Beberapa saat kemudian, pria itu menemukan sebuah pulau dan ia langsung berkeliling menelusuri pulau tersebut. Di tengah pulau itu, ia menemukan sebuah gereja kecil dan ada seorang biarawati di sana. You speak English? Are there any Japs around? No, Isn't there anybody else on this island? there is no one on the island but me. Setelah mengobrol, ternyata tidak ada tentara musuh di pulau itu dan biarawati tersebut merupakan penghuni satu-satunya di pulau itu. No one on the island but me. Mereka akhirnya saling berkenalan. Suster tersebut bernama Angela dan pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Ellison yang bekerja sebagai angkatan laut. Angela kemudian bercerita tentang bagaimana ia bisa terdampar di pulau tersebut. Ternyata, Angela adalah bagian dari sebuah ekspedisi penyebaran agama. Suatu ketika, tentara Jepang datang merampok pulau itu dan mereka membawa orang-orang Eropa sebagai tawanan. Setelah itu, sebuah kapal bantuan datang untuk mengevakuasi mereka ke tempat yang aman. Namun, pemimpin mereka, Pendeta Phillips, menolak untuk pergi karena ia ingin melanjutkan misi penyebaran agamanya. Karena pendeta itu sudah berusia lebih dari 70 tahun, Angela memilih untuk tinggal dan menemani pendeta itu. Namun sayangnya, Pendeta Philip meninggal karena penyakit stroke yang sedang dideritanya. Akhirnya, Angela menjadi satu-satunya orang yang tersisa di pulau tersebut. Ellison juga menceritakan kisahnya di mana kapal mereka disergap oleh tentara Jepang. Pasukan Jepang melepaskan bom berkali-kali sehingga menewaskan rekan-rekan dari Ellison. Untungnya, Ellison menemukan perahu kosong dan ia berhasil melarikan diri. Setelah itu, mereka berdua mencoba mengumpulkan makanan dan bekal yang tersisa. Saat mengumpulkan bekal, Ellison menemukan sebuah gua. Look at the turtle, Mr. Allison, sunning himself. Saat Angela melihat kura-kura, Ellison memiliki ide untuk menangkap hewan tersebut. I seen a electric rope over there by the shed. Go get it. You're gonna catch that turtle, man. Are we, Mr. Allison? Yeah. One, two, three, four. 2, 3, 4. Oh, 1. Got it. Saat menyantap kura-kura itu, Ellison bercerita bahwa ia adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan. Di panti tersebut, Ellison diajari tentang ketuhanan. Namun, saat menginjak usia 14 tahun, Ellison keluar dari panti dan ia bergabung dengan Angkatan Laut Amerika. Mereka berdua terlihat kompak dan saling bersenda gurau. Angela kemudian menceritakan bahwa sebelumnya ia adalah seorang model yang wajahnya terpampang di berbagai majalah. Namun, ia memutuskan untuk menjadi seorang biarawati karena pekerjaan tersebut memberi kebahagiaan tersendiri baginya.
Tiba-tiba, sebuah pesawat Jepang terbang di atas pulau tersebut. Mereka berdua bergegas bersembunyi di bawah pohon kelapa. He's doing a recon job, like giving us a place to once over. Setelah itu, Ellison menyarankan agar mereka berlindung di gua karena ternyata pasukan Jepang itu masih mengintai daerah tersebut. They're back, ma'am. Like I thought. Keesokan paginya, Jepang mengebom pulau tersebut sehingga menghancurkan gereja, pohon, dan perahu milik Ellison. This island sure beat up, huh? Selang beberapa lama, kapal Jepang berlabuh di pulau itu, dan tentara Jepang langsung memeriksa keadaan pulau. Angela menyarankan untuk menyerahkan diri ke Jepang, namun Ellison menolak hal tersebut. Ellison tidak setuju karena tentara Jepang sangat sadis dan pasti akan menyiksa mereka. Ellison berencana untuk mencari ikan untuk makanan mereka. Namun sayangnya, tentara Jepang masih mengintai daerah tersebut. Ellison bersembunyi di bebatuan yang harusnya cukup tinggi, sehingga ia bisa lolos dari tentara Jepang tersebut. Meskipun pulau tersebut sudah dipenuhi oleh tentara Jepang, Ellison memberanikan diri untuk masuk ke markas mereka. Ellison mengoleskan kotoran di kulitnya, sehingga ia berhasil melewati penjaga. Beruntungnya, Ellison menemukan ruang penyimpanan makanan Jepang dan ia langsung mengambil beberapa makanan itu. Saat Ellison mencoba untuk pergi, tiba-tiba tentara Jepang memasuki ruangan tersebut. Ellison langsung bersembunyi dan beruntungnya ia tidak ketahuan oleh tentara. Di sisi lain, Angela terbangun dari tidurnya dan ia menyadari bahwa Ellison tidak ada di sana. Setelah tentara Jepang meninggalkan ruangan tersebut, Ellison langsung mencoba untuk kabur. Saat sedang latihan, tentara Jepang itu menembakkan senjata ke udara. Angela yang mendengar suara tembakan itu mengira bahwa Ellison telah terbunuh. Setelah Ellison kembali ke gua, Angela sangat lega dan ia memohon agar Ellison tidak lagi meninggalkan gua. Ellison kemudian menunjukkan persediaan makanan yang ia dapatkan. Namun, Angela tetap meminta Ellison untuk berjanji agar tidak pernah keluar tanpa memberitahunya. Ellison pun berjanji kepada Angela dan ia memberikan bunga dan sisir yang ia temukan di markas Jepang. Angela mengatakan kepadanya bahwa sisir itu memang indah, namun ia tidak membutuhkannya karena rambut biarawati biasanya dipotong pendek. Akhirnya, Angela menyimpan sisir itu sebagai kenang-kenangan. Di kesempatan itu, Ellison bertanya kepada Angela apakah ia bisa meninggalkan pekerjaannya sebagai biarawati. Angela menjawab bahwa sumpah mereka tidak bisa dianggap enteng. Meskipun sangat jarang, mereka yang ingin keluar dari biarawati
harus mendapat izin dari pimpinan gereja. Paus akan memberikan dispensasi khusus, namun ketika keluar, mereka akan kehilangan jiwa abadi mereka. Angela bahkan tidak pernah membayangkan hal tersebut karena mereka diberi waktu yang sangat lama untuk mengambil keputusan dan sumpah terakhir mereka. Biasanya, butuh waktu 5 tahun untuk mengambil sumpah itu. Ternyata, Angela sendiri belum mengambil sumpahnya karena baru genap 5 tahun pada bulan depan. Guns. Heavy stuff. Akhirnya, tentara Jepang meninggalkan pulau tersebut. Ellison dan Angela sangat senang dan mereka menggunakan kesempatan itu untuk membersihkan pulau tersebut. Setelah selesai bersih-bersih, Ellison mencoba untuk mengungkapkan perasaannya kepada Angela. Angela mengalihkan pembicaraan dan bertanya kepada Ellison tentang kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya. Ellison menjawab bahwa mungkin Amerika telah menang dan itu sebabnya tentara Jepang menarik diri dari pulau tersebut. Ellison kemudian meminta Angela untuk tidak mengambil sumpah terakhirnya menjadi biarawati. Ellison mengungkapkan bahwa ia belum pernah mencintai siapapun dan ia sangat ingin menikahi Angela. Angela menolak hal tersebut karena ia telah memberikan hatinya kepada Tuhan. Angela kemudian menunjukkan cincin perak, tanda ikatannya dengan Tuhan. Dan setelah sumpah terakhirnya, maka cincin itu akan diubah menjadi emas. Well, guess I'll go fix that lean-to for you. Angela meminta Ellison untuk melupakan apa yang ia katakan barusan. Angela mengira bahwa Ellison mabuk setelah minum sebotol anggur Jepang. Ellison bertanya kepada Angela mengapa ia ingin menjadi biarawati yang akan menua sebatang kara, namun Angela mencoba mengalihkan perhatiannya dengan mengajaknya bermain. Ellison bersikeras meyakinkan Angela dan ia tidak tertarik dengan permainan itu. Dalam keadaan mabuk, Ellison mulai menghina pekerjaan biarawati tersebut. Akhirnya Angela kesal dan ia pun meninggalkan rumah tersebut dan menghabiskan malam di hutan di bawah hujan yang lebat. Keesokan paginya, Ellison sudah sadar dari mabuknya dan ia menemukan Angela yang terbaring lemah. Ellison meminta maaf kepadanya karena ia sadar telah terpengaruh oleh alkohol. Tiba-tiba, tentara Jepang kembali ke pulau dan Ellison langsung membawa Angela kembali ke gua. Wanita itu sangat lemah dan ia membutuhkan pakaian hangat. Ellison kembali ke kamp Jepang untuk mencari beberapa pakaian untuk Angela. Di perjalanan, Ellison dipergoki oleh seorang tentara Jepang, namun ia berhasil membunuhnya. Ellison membuang jasad tentara itu ke laut. We gotta get the wet clothes off you. 2 hari kemudian, akhirnya Angela pulih dan wanita itu langsung berterima kasih kepada Ellison. Ternyata, saat Ellison mabuk, Angela sangat takut kepadanya sehingga ia memilih untuk melarikan diri. Angela juga tidak melarikan diri dari Ellison, tetapi ia melarikan diri dari kenyataan. Angela tahu bahwa Ellison tidak akan menyakitinya, namun Angela menyadari bahwa mereka akan terdampar selama bertahun-tahun di pulau tersebut. Angela juga menyadari bahwa mungkin Tuhan juga tidak ingin dirinya mengambil sumpah terakhirnya. I wasn't running from you. I was running from the truth. There was a great deal of truth in what you said. Mother was a man. Dear Mr. Allison, they might not be here tomorrow. Perhaps God doesn't intend me to take my final vows, or
Only he knows what will happen to us. Tiba-tiba, tentara Jepang mulai membakar rerumputan dan pepohonan di pulau tersebut. Ternyata, mereka telah menemukan mayat tentara Jepang yang telah dibunuh oleh Ellison. They're swarming all over the island, man. Burning down. Must have found the body. Di momen itu, Angela berdoa agar jiwanya diterima ke surga. Hey Joe, come out with hands up. Tentara Jepang akhirnya menemukan gua mereka dan mereka dipaksa keluar sambil mengangkat tangan. Kedua pasangan itu tidak mau melakukannya, sehingga tentara itu mengancam mereka dengan granat. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan dari luar. Saat Ellison keluar, ia melihat bantuan dari pasukan udara Amerika. Hal tersebut membuat semangat Ellison kembali. Setelah itu, mereka masuk ke gua sambil menunggu tentara Amerika menghentikan penyerbuan. Ma'am, you remember saying God might tell us what's going to happen? In that case, I think he's talking to me right now. Truly, Mr. Allison. Yeah. All it needs is for them 105s to get put out of commission. Are you sure it's God you'll obey and not your own natural desire to take part in the fighting? Pretty sure, ma'am. Then he'll protect you. Akhirnya, Ellison keluar dan membantu menyabotase senjata milik Jepang di pulau tersebut. Hingga pada suatu ketika, Ellison terkena ledakan di bahunya. Setelah itu, Ellison kembali dan memberitahu Angela bahwa misinya telah selesai. Angela kemudian memerintahkan Ellison berbaring untuk merawat lukanya. Well, ma'am, we're coming to the end of our time together. Very pleased to have met you, ma'am. I wish you every happiness. Goodbye. Goodbye, Mr. Allison. No matter how many miles apart we are, you will be my dear companion always. Akhirnya, tentara Amerika tiba di pulau tersebut. Hey, Marine, you got a cigarette? Saat mereka memeriksa peralatan senjata Jepang, mereka terkejut melihat peralatan itu sudah disabotase oleh Ellison. Akhirnya, Ellison dianggap menjadi pahlawan dan ia ditandu keluar dari pulau itu bersama Angela. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.